Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Setiadi, mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebuah aplikasi atau program yang telah saya buat di Visual Basic. Bagaimana untuk memenuhi tugas akhir semester saya di semester 4. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Darif Mkom, karena berkat beliau saya bisa menyelesaikan tugas akhir semester ini. Langsung saja, saya di sini menggunakan 3 software. Yang pertama ada Hexam. Ini sebagai kontrol panel agar kita bisa mengakses server localhost di mana kita akan membuat sebuah database di phpMyAdmin. Yang kedua ada data source ODBC. Di sini saya menggunakan versi yang 3.51. Ini sebagai mengkoneksikan di mana database yang telah kita buat di phpMyAdmin agar bisa kita import ke Visual Basic. Nah, yang ketiga ada Visual Basic, di mana kita akan membuat programnya di sini. Langkah awal, kita buka Hexamnya. Kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita keluar. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk mengakses servernya. Masukkan sini localhost. Kita pilih yang phpMyAdmin. Ini adalah tampilan dari phpMyAdmin. Sini saya sudah membuat database-nya. Saya beri nama database toko penjualan. Kita lihat di dalamnya saya sudah membuat beberapa tabel. Di sini ada 14 tabel. Nah, tabel-tabel ini yang nantinya akan kita koneksikan ke Visual Basic agar bisa diakses di Visual Basic. Setelah itu kita buka ODBC-nya. Nah, jika belum membuat koneksinya, kalian bisa add di sini untuk membuat koneksinya. Berhubung saya di sini sudah membuat, kita lihat settingannya. Ini adalah settingan yang saya buat. Untuk data source name sebenarnya bebas apa saja. Usernya root, database-nya sesuaikan dengan apa yang akan kalian koneksikan ke Visual Basic. Kita tes. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa kita koneksikan. Oke. Langsung kita buka Visual Basic. Nah, ini adalah toko penjualan project saya. Kita buka. Ini adalah from dari project yang telah saya buat. Di sini ada 14 from dan 1 modul. Saya akan membahas modulnya terlebih dahulu. Kita lihat. Nah, ini adalah short kode yang ada di modul. Yang di atas ini adalah import system data ODBC. Nah, yang ini adalah, yang di bawah adalah modulnya. Yang pertama ini ada ODBC connection. Ini koneksi ke database yang telah kita buat. Yang kedua ada ODBC data adapter. Ini sebagai jembatan antar objek dataset dengan hasil sumber data. Yang ketiga ada dataset. Ini terjadi dari kumpulan objek-objek data table yang dapat berhubungan satu sama lain dengan data relation. Data table sendiri ini berisi koleksi data row dan data kolom. Yang keempat, ini ada ODBC data adapter. Ini aliran berbasis forward only dan read only. Pengambilan hasil query dari sumber database. Yang kelima ada ODBC comment. Ini digunakan untuk melakukan pernyataan SQL atau prosedur yang akan dilakukan pada database. Dan yang di bawah ini yang akan nantinya kita buat statement untuk mencari letak di mana database kita dibuat. Nah, yang di bawahnya ada subkoneksi. Ini untuk mengkoneksikan database yang kita buat di phpMyAdmin agar bisa kita panggil di project ini. Ini ada drip.
driver MySQL ODBC 3.5 ini diambil dari versi ODBC yang kita gunakan. Nah, kita ambil dari sini. Setelah itu database DB toko penjualan samakan dengan yang ada di PHP MyAdmin tadi. Nah, samakan dengan penamaan yang ada di sini, database yang telah kita buat. Setelah itu server localhost yang tadi kita untuk membuat database yang ada di PHP MyAdmin, dan with-nya adalah root. With itu adalah username. Ini diambil dari koneksinya, dari sini ya. Dari koneksi yang ada di sini, with-nya adalah root. Nah, setelah itu dia akan mengkoneksikan dan menampilkan database-nya di project ini, yang akan kita panggil nantinya di setiap from yang kita buat. Mungkin hanya ini data source yang ada di modul. Kita beralih ke progress bar. From pertama progress bar yang kita bahas. Ini adalah tampilan dari from progress bar. Ketika aplikasi atau program ini kita jalankan, yang pertama kita lihat adalah progress bar ini. Ini seperti loading yang akan kita masuki ke halaman from menu utama. Kita lihat shortcode-nya, dan di sini juga ada timer ya. Kita lihat shortcode-nya. Ini adalah shortcode dari progress bar. Kita hanya bermain dari timer ya, progress bar ini, untuk berjalan di progress barnya itu menggunakan timer. Setelah itu memanggil from menu utama untuk ditampilkan selanjutnya. Kita beralih ke from menu utama. Nah, ini adalah tampilan atau desain dari from menu utama. Nah, yang di atas ini adalah menu strip. Menu strip ini yang akan menampilkan sub-sub menu yang akan nantinya kita akses. Dan yang di bawah ini adalah status strip. Status strip di sini saya gunakan untuk menampilkan data-data admin seperti kode admin, nama admin, dan level admin yang mengakses aplikasi ini. Yang di tengah ini adalah X window media player. Jadi ketika kita menjalankan aplikasi ini, kita bisa sambil mendengarkan musik di sini. Nah, ini adalah shortcode dari from menu utama. Di sini ada sub terkunci. Jadi ketika kita di from menu utama, masuk ke from menu utama, kita tidak bisa langsung mengakses sub-sub menu yang ada di from menu utama. Dan yang di bawah ini adalah untuk menghubungkan from yang telah kita buat agar bisa diakses di atau ditampilkan di from menu utama. Kita beralih ke from login. Nah, ini adalah tampilan dari from login. Ada 2 text box, ada 2 button, dan 1 fixture box. Kita lihat shortcode-nya. Di atas ini ada button 1 itu cancel, cukup mehid, dan ada sub terbuka. Jadi ketika admin berhasil masuk, admin bisa mengakses beberapa sub menu yang ada di menu utama. Nah, di button 1 kita lihat di sini login ya, memerintahkan untuk login. Jadi ini adalah shortcode-nya, if textbox 1 or textbox 2. Ketika textbox 1 dan textbox 2 kosong, maka akan ada maxbox kode admin dan password tidak boleh kosong. Else kalau koneksi new ODBC command select from table admin where kode admin, dia memanggil kode admin yang ada di table admin yang akan diketikkan di textbox 1 dan password admin yang akan diketikkan di textbox 2. Dia akan mengeksekusinya di sini. Ketika kode admin yang diketikkan di textbox 1 itu tidak ada di dalam table admin, dia akan mengeksekusi yang ini. Dia akan melakukan maxbox kode admin atau password Anda salah. Tetapi ketika kode admin yang dimasukkan di textbox 1 itu ada, dia akan mengeksekusi yang di sini. Dia akan menampilkan kode admin, nama admin, dan level admin di
from menu utama ST label 12 yang tadi di status strip yang di bawah. Di sini saya sedikit membuat peraturan jika user masuk dia tidak bisa mengakses from admin, tapi ketika admin masuk dia bisa mengakses from admin. Ini adalah shortcode-nya. Kita beralih ke bawah. From login start di load, textbook 1 textbook 2 kosong, fokus textbook 1. Di sini ada key press di textbook 1. Jadi ketika kita mengklik tombol enter, secara otomatis dia akan menampilkan kode admin, password admin, dan foto admin secara otomatis. Statementnya seperti ini, memanggil kode admin yang ada di tabel admin yang akan diketikkan di textbox 1, mengeksekusi ketika kode admin itu ada, dia akan mengeksekusi yang ini, menampilkan password dan foto admin secara otomatis. Ketika tidak ada, dia akan mengeksekusi yang di sini, kode admin tidak ada. Setelah itu kita beralih ke from barang. Nah, ini adalah tampilan dari from barang. Ada lumayan banyak, ada 4 text box, 2 combo box, dan 4 button, 1 data grid. Kita lihat shortcode-nya. Ini adalah shortcode dari from master barang. Kita lihat. Tidak lupa di atas kita selipkan import system data ODBC. Itu wajib karena untuk mengimport database dari PHPMyAdmin ke Visual Basic. Ada kondisi awal textbox 1 sampai dengan combo box 1 dalam keadaan kosong dan pertama di load tidak bisa tidak aktif. Kalau koneksi ini adalah shortcode untuk menampilkan database yang ada di PHPMyAdmin agar bisa diakses di from master barang. Shortcode-nya seperti ini. DA new ODBC data adapter select, dia memanggil kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, satuan barang yang ada di tabel barang, koneksi, dataset, new. Setelah itu dia akan menampilkannya di data grid view 1. Ada sub cari barang sini, dia memanggil nama barang di from tabel barang. Ada sub isi yang akan kita panggil nantinya di button 1 agar bisa kita isi di setiap textbox dan combo boxnya. Tampil satuan di sini untuk memanggil satuan yang ada di tabel barang agar bisa kita munculkan di combo box 1. Ada sub nomor otomatis. Jadi sub nomor otomatis ini ketika kita ingin menginput barang baru, kita tidak harus mengetik manual nomor atau kode barang yang baru. Dia akan muncul secara otomatis. Ini adalah shortcode-nya. Ada from master saat di load dia memanggil kondisi awal dan cari barang. Sini ada button 1. Button 1 di sini kita lihat button 1 di sini adalah input. Nah, kita lihat ini adalah button 1. If button 1 text input, then jadi ketika button 1 diklik input, maka button 1 berubah namanya menjadi simpan, dan button 2 fails mati ya, dan button 4 batal. Kalau siap isi, kalau nomor otomatis
Else if textbox 1, ketika textbox 1, textbox 2, 3 dan 4 kosong, maka akan ada maxbox, silahkan isi datanya. Else call koneksi dim input data string insert into table barang files. Dia memerintahkan untuk menyimpan data yang ada di textbox 1, 2, 3 dan 4. Setelah itu dia akan mengeksekusi di sini. Ketika berhasil, dia akan memunculkan maxbox input data berhasil. Kalau kondisi awal di sini, maka ketika berhasil menginput data textbox 1, 2, 3 dan 4 itu akan kembali kosong. Button 2, kita lihat button 2 di sini. Button 2-nya adalah edit. Sama saja seperti halnya simpan, hanya yang membedakan di sininya saja. Ketika tadi di sini adalah insert untuk menyimpan, karena di sini edit adalah berarti update dia. Sama saja. Button 3 di sini kita lihat button 3 adalah hapus. Seperti ini ya. If button 3 hapus, ketika diklik menjadi button 3 berubah menjadi delete. Button 1, button 2 fails atau mati. Button 4 batal. Kalau siap isi textbox 1 fokus. Else kalau koneksi dim hapus data. Di sini memerintahkan untuk menghapus data yang ada di tabel barang melalui atau memanggil kode barang di textbox 1. Nah, seperti itu. Dia akan mengeksekusi di sini. Ketika berhasil menghapus data, dia akan memunculkan maxbox data berhasil dihapus dan kal kondisi awal. Di bawahnya ada button 4. Button 4 itu tutup. Button 4 tutup. Jadi cukup mi close dan kal kondisi awal. Ini ada textbox 1 key press. Sama saja seperti tadi, ketika kita mengklik tombol enter, maka apa yang kita perintahkan untuk ditampilkan, dia akan menampilkannya di setiap penempatan textbox-nya. Dia seperti di bawah ini ada combo box 2, select index change, kal koneksi. Dia memanggil semua data yang ada di tabel barang agar ditampilkan ketika kita memanggil nama barang, maka semua data barang akan muncul di masing-masing textbox-nya yang telah kita tentukan di sini. Setelah itu kita berlanjut ke from master admin. Kita lihat ini adalah desain atau tampilan dari from master admin. Bisa kita lihat. Kita langsung lihat saja short kodenya. Sama saja seperti yang tadi, kondisi awal, ada penghubung untuk memunculkan database yang ada di PHP MyAdmin agar bisa diakses di from master admin. Ada nomor otomatis, sama saja seperti yang saya jelaskan tadi di from barang. Ada siap isi. Button 1 kegunaannya masih sama dan penempatannya masih sama, hanya yang membedakan tabelnya ya, nama tabelnya harus disesuaikan dengan apa yang akan kita jalankan di from-nya. Button 2 edit sama saja, tinggal ditambahkan tinggal dibedakan penempatan dan nama tabelnya. Key press masih sama kegunaannya, untuk mengklik tombol enter secara otomatis memunculkan data yang kita perintahkan. Kal kondisi awal. Button 3
ini hapus, sama saja memanggil kode admin yang ada di tabel admin yang akan diketikkan di textbox 1. Nah, di button 5 ini untuk mencari, kita lihat ini button 5 ya, cari ya. Ini untuk mencari foto yang akan kita pasang untuk admin yang nantinya akan kita cari di file ya. Dan textbox 4 ini untuk menampilkan nama file foto yang kita pilih. Ini ya perbedaannya dari from sebelumnya. Di from barang tidak ada yang seperti ini. Kita langsung beralih ke from pelanggan. Nah, tampilan atau desainnya seperti ini. Ini sama persis dengan barang, from barang tadi. Ini from barang yang tadi ya, ini from barang, ini from pelanggan. Sama, tinggal penempatan short kodenya disesuaikan dengan yang ada di database. Terus kita beralih ke supplier. Nah, ini adalah from supplier, sama saja short kodenya dengan from yang ada di tabel pelanggan, tabel barang, sama saja, tinggal kalian sesuaikan dengan penamaan yang ada di database-nya. Kita lanjut ke from trans jual. Nah, ini adalah desain atau from dari from penjualan. Di from penjualan ini beda dengan from yang ada di from master tadi. Ini sedikit memang lebih banyak dibanding yang tadi dan sedikit lebih rumit juga short kodenya. Kita lihat langsung short kodenya. Ada, tidak lupa juga di sini ada import sistem data. Ada dim tanggal MySQL string untuk memunculkan tanggal yang akan kita panggil nanti. Ada sub kondisi awal. Kita lihat di bawahnya ada sub tampil kode pelanggan. Dia memanggil kode pelanggan di combo box 1. Ada from transjual saat di load memanggil kondisi awal. Ada timer di sini untuk menampilkan jam. Ada combo box 1, select index change. Ini ketika kita mengetikkan atau memilih kode pelanggan yang ada di combo box yang dipanggil dari tabel pelanggan, dia akan secara otomatis menampilkan nama pelanggan di label nama pelanggan di pelanggan, alamat pelanggan yang akan ditampilkan di label alamat, dan telepon pelanggan yang akan ditampilkan di label telepon. Ada sub nomor otomatis seperti tadi, sama saja tinggal disesuaikan dengan tabel yang akan dipanggil dan nomor jual. Nah, ini adalah sub buat kolom. Ini membuat kolom di data grid view 1. Yang pertama ada kode barang, kedua ada nama barang, harga barang, jumlah barang, subtotal yang akan nantinya ada di data grid view 1. Terus ada text box keypress. Sama saja, ini ketika kita mengklik tombol enter, dia akan memerintahkan untuk memunculkan data yang tergabung di dalam kode barang yang dipanggil dari tabel barang. Seperti ini ya. Ada di sini ada rumus total. Di from sebelumnya tidak ada
rumus seperti ini, rumus total dan rumus cari item ini nantinya untuk menghitung total, dan ini mencari item, rumus yang di sini. Seperti ini short kodenya. Kita ke bawah. Button 4 ini adalah, kita lihat button 4 ini adalah insert ya. Short kodenya seperti ini. Ketika label nama barang dan text box 2 kosong, akan ada pesan atau maxbox, silahkan masukkan kode barang dan tekan enter. Else data grid view 1 dia memanggil untuk menampilkan data yang ada di label nama barang, harga barang, text box 1 untuk ditampilkan di data grid 1. Setelah itu kal rumus subtotal, mencari total yang ada setelah memasukkan ke data grid view 1. Dan setelah itu semua text box, label nama barang, label harga barang, dan text box 2 akan kosong. Kalau rumus cari item, setelah itu ada text box 3 key press. Di sini sama juga enter, cuma di sini kegunaannya agak sedikit berbeda. Dia sedikit memakai rumus di sini. Ketika mengklik enter, jumlah yang ada di text box 3 lebih kecil dari jumlah yang ada di label 21, akan ada maxbox pembayaran kurang. Tapi ketika jumlah yang ada di text box 3 sama dengan yang ada di text box 21 di label 21, maka di label kembali akan 0. Terus else ketika ya di text box 3 nilainya lebih besar dibanding yang ada di label 21, maka akan muncul di label kembali hasil dari pengurangan text box 3 yang akan dikurangi dengan jumlah yang ada di label 21. Nah, ini adalah button 1. Button 1 di sini adalah simpan. Button 1 di sini simpan adalah if label kembali text or label pelanggan text. Ketika label kembali dan label nama pelanggan kosong, maka akan muncul maxbox silahkan lengkapi transaksi. Else tanggal MySQL format today YYMMDD. Jadi ketika kita menyimpan data ke database, akan muncul formatnya seperti itu. Bawah ini ada dim simpan jual astring insert into table jual. Ini memerintahkan untuk menyimpan data ke table jual yang berada di label jual, tanggal MySQL, label jam, terus label item di label 10, text box 1, label kembali, combo box 1, dan from menu utama STBL 2. Itu disesuaikan dengan yang di database. Yang kedua di sini yang di bawahnya ada for baris integer data grid view 1 rows count 2. Sama di sini juga untuk menyimpan, cuma bedanya yang di atas ini untuk menyimpan data ke table jual, sedangkan yang di sini untuk menyimpan data ke table detail jual yang ada di label no jual data grid baris ke-0, baris ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, yang di bawah ini dia memanggil kode barang yang ada di tabel barang yang dipanggilnya melalui data grid view 1 di kolom ke-0.
dim kurangi stok. Di sini update table barang set jumlah barang. Dia meminta untuk mengupdate jumlah barang yang ada di tabel barang yang akan diupdate. Datanya diambil dari baris data grid 1 baris ketiga dengan memanggil kode barang di data grid view 1 yang ada di kolom ke 0. Koneksi, dia akan mengeksekusi. Setelah itu dia akan kembali ke kondisi awal dan menampilkan next box transaksi telah berhasil disimpan. Button 3 close hanya untuk button 3 di sini adalah batal ya. Tutup. Terus button 2 batal, cukup seperti ini shortcode-nya agar semua text box atau combo box kembali kosong. Ini adalah list box. List box ini, lihat, ini ada list box ya. Jadi nanti ketika from ini di load, dia akan memanggil data dari tabel barang untuk ditampilkan di list box ini. Di list box ini ya, akan ditampilkan di sini. Untuk shortcode from transdual hanya itu saja. Kita lanjut ke transbeli. Ini adalah desain tampilan dari from pembelian. Nah, data grid di sini agak sedikit berbeda dengan di from yang sebelumnya. Kita lihat di desain from jual tadi, ini kosong data gridnya, tapi ini sudah ada. Kita buat ini secara manual. Caranya seperti ini ya. Ada tombol panah kecil di sini, kita klik. Nah, kita add columns. Kalian masukkan name-nya dan header text-nya sesuai yang kalian mau. Bisa di sini. Setelah itu add, dia akan muncul di sini. Kita lihat shortcode-nya. Nah, jangan lupa di atas ini wajib ya, dim tanggal MySQL sama seperti tadi, kondisi awal sama, from pembelian saat di load memanggil kondisi awal, timer, nomor subnomor otomatis sama, masih sama. Ke bawah cari rumus, cari item, rumus total masih sama seperti yang tadi, tinggal disesuaikan saja semuanya. Tampil kode supplier sama saja, menampilkan kode seperti yang halnya di from sebelumnya. Combo box 1 select index memunculkan otomatis ketika kita memilih ID supplier di combo box 1, maka nama supplier, alamat supplier, dan teleponnya akan muncul secara otomatis di tempat yang telah ditentukan di sini. Jadi di data grid view 1 call and edit ini meminta untuk mengetikkan kode barang yang ada di tabel barang untuk dimasukkan di data grid view 1 baris ke 0. Dia akan mengeksekusi di sini. Ketika data itu ada, dia akan menampilkan nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Di sini akan bisa diedit ya jumlah barangnya. Ketika kode barang itu tidak ada yang diketikkan di data grid 1, maka akan ada next box, maaf, data barang tidak ditemukan. Akan timbul peringatan. Setelah itu kita ke button 1. Ini button 1 di sini simpan sama saja dengan yang di transdual tadi, tinggal kalian samakan saja penempatan dengan apa yang diminta untuk disimpan oleh database di sini.
samakan saja. Sistemnya masih sama saja dengan yang tadi di from penjualan ya. Button 2 di sini ini untuk kita lihat button 2-nya di sini untuk batal, jadi mengembalikan semua ke dalam keadaan kosong. Ini timer 2 label 11O ini untuk ketika from ini di load, nama from pembelian ini akan jalan ya, sesuai dengan kecepatan yang ditentukan. Yang di bawah ini adalah public function terbilang. Ini adalah rumus. Jadi ketika nanti di total bayar ini kita memasukkan angka semisal 12.000, maka di sini akan terbilang 12.000. Ini adalah rumusnya seperti ini ya. Membuat statement terlebih dahulu 1, 2, 3 sampai dengan 11. Kemudian rumusnya seperti ini. Setelah itu text box 1 text change. Nah, ini untuk ketika kita di text box 1 ini mengetikkan 12.000, dia akan langsung memunculkan terbilangnya tanpa kita harus mengklik enter. Dia akan langsung memunculkannya. Nah, hanya itu yang ada di from transjual. Kita beralih ke from return penjualan. Nah, ini adalah desain atau tampilan dari from return penjualan. Ada 2 data grid di sini. Kita lihat shortcode-nya. Nah, ini shortcode-nya. Tidak lupa yang di atas ini, jangan lupa ya. Ada import system, ada dim tanggal, sub bersih ini sama halnya dengan yang tadi, sub kondisi awal. Ada nomor otomatis, sama saja kegunaannya, tinggal disamakan sesuai dengan yang ada di database dan yang akan dikoneksikan ke from ini. Tampilan penjualan menampilkan nomor penjualan di combo box 1 yang akan dipanggil di tabel jual. Ada sebuah kolom. Ini membuat kolom yang ada di data grid view 1, membuat kolom dengan nama kolom kode barang, nama barang, jumlah return dan total return. Ada from return saat di load memanggil kal bersih agar semua dalam keadaan kondisi kosong. Ada timer 1 di sini untuk memunculkan jam ke label jam. Selanjutnya ada combo box 1 select index tank. Select index tank di sini agak sedikit berbeda dengan from sebelumnya, di mana di from sebelumnya data yang ditampilkan dalam satu table itu sama, tapi di sini menampilkan 2 data dalam 2 table di sini. Jadi membutuhkan yang namanya inner join untuk melakukan pemanggilan kedua table menggunakan satu primary key, yaitu primary key-nya di sini yang sama adalah menampilkan nomor jual ya yang ada di table jual. Setelah itu nanti akan mereka tampilkan di label pelanggan dan label alamat pelanggan. Setelah itu ada sub cari item, ada sub rumus total, ada data grid view 2. Ini untuk memindahkan data yang ada di data grid view 2 ke masing-masing label yang kita tentukan di sini. Ini ada button 1 di sini, button 1 di sini simpan. Button 1 di sini adalah ini, simpan. Tinggal disamakan saja. Yang di atas ini
untuk menyimpan ke tabel return penjualan. Statement di sini samakan dengan apa yang akan disimpan di database. Yang di bawah ini untuk menyimpan ke tabel detail return jual, samakan saja dengan apa yang akan dibutuhkan di database. Yang di sini memanggil kode barang yang akan di update salah satu tabel yang ada di tabel detail. Nah, yang di bawah ini untuk memanggil kode barang yang ada di tabel jual detail yang nantinya akan diupdate jumlah jualnya yang ada di tabel detail yang akan diambil datanya dari data grid view 1 kolom kedua dengan memanggil kode barang. Setelah itu akan ada Maxbox, transaksi telah berhasil disimpan, kal bersih, data grid view 2 kolom clear. Kembali semuanya seperti semula, kosong. Di button 1 di sini adalah button 3 di sini adalah keluar. Kita lihat ini dia memberikan pilihan menggunakan Maxbox style yes no. Ketika kita akan keluar akan muncul Maxbox yakin ingin menutup pesan ini, lalu kita memilih yes atau no. Di button 5 di sini if label kode barang or textbox 1, ketika label kode barang dan textbox 1 kosong akan ada Maxbox. Silakan klik data barang dan jumlah yang akan ditentukan. Else data grid view 1 rows add new string. Data grid 1 meminta menampilkan data yang ada di label kode barang, label nama barang, textbox 1 dan label total yang akan dijumlahkan terlebih dahulu nantinya. Setelah itu kal rumus total untuk menjumlahkan hasil yang ini. Setelah itu label kode barang kembali dalam keadaan kosong semuanya. Label 4 di sini kita lihat. Label 4 di sini adalah detail view detail. Ini short kodenya. Combo box 1, ketika combo box 1 kosong akan ada Maxbox, silahkan pilih no penjualan. Else kalau koneksi DA new ODBC data adapter. Nah, di sini mengoneksikan ke database yang telah kita buat. Di sini memanggil database table detail jual dengan memanggil nomor jual di combo box 1 yang akan ditampilkan di data grid view 2. Nah, itu ada button 2. Button 2-nya kita lihat. Button 2-nya adalah batal. Jadi shortcode untuk batal hanya seperti ini agar semua kondisi kosong seperti saat pertama di load. Setelah itu kita ke from selanjutnya, yaitu from return pembelian. Nah, ini adalah desain dari from return pembelian. Sini ada list dan ada data grid. Ini juga sama seperti halnya yang ada di from transbeli tadi, membuat ini secara manual kolomnya. Langsung saja kita lihat shortcode-nya. Data jangan lupa import system. Terus ada dim tanggal MySQL. Ada sub bersih. Nomor otomatis masih sama. From return saat di load memanggil kal bersih. Timer 1 sama saja, memunculkan jam di label jam. Menampilkan no penjualan yang ada di tabel beli.
yang akan dimasukkan di combo box 1. Combo box 1 text chain combo box 1 select index chain. Sama saja di sini juga memakai inner join dengan memanggil satu primary key yang sama di kedua table, yang akan nantinya ditampilkan datanya di label nama dan label alamat. Ada rumus subtotal, di sini memakai satu rumus saja, memakai rumus subtotal. Label subtotal ini untuk memunculkan ketika nanti kita mengetikkan total, dia akan memunculkan label terbilang. Ini adalah rumusnya dari label terbilang. Membuat statement 1, 2, 3 sampai dengan 11. Setelah itu ini adalah rumusnya. Ketika nilai kurang dari 20 maka akan terbilang 11, dan seterusnya. Ketika nilai di bawah 100 terbilangnya menyebut dengan 10, dan seterusnya sampai ke triliun. Button 1 di sini kita lihat button satunya tampilkan data. If combo box 1, ketika combo box 1 kosong akan ada max box, silahkan pilih no pembelian. Setelah memilih tombol pembelian, dan dia akan memanggil kode barang, jumlah barang from table detail beli yang ada di table detail beli. Setelah itu mengkoneksikan dan munculkan di data grid view 2. Button 5 tadi ini ya adalah close from atau keluar. Sama saja dia menggunakan max box style yes no untuk kita keluar. Di button 2 kita lihat button 2 itu tambahkan return. Shortcode-nya seperti ini. Ketika combo box 1, text box 1 dan 2 kosong akan muncul max box. Silahkan pilih kode barang dan jumlah yang direturn. Else tanggal MySQL menggunakan tanggal. Data grid 1 meminta data yang ada di combo box 1, label nama dan seterusnya. Setelah itu call rumus subtotal yang akan nantinya ditampilkan di text box 2, label nama barang, label satuan barang, dan text box 1. Di sini ada text box 1 change. Ini untuk menampilkan secara otomatis label nama barang dan satuan barang yang dipanggil. Nah, di sini juga berbeda ini ya. Dia membutuhkan inner join untuk memanggil dari kedua table dengan menggunakan satu primary key. Setelah itu ada button 4. Button 4 di sini. Button 4 di sini adalah batalkan return ya. Jadi mengosongkan semua combo box dan label atau data grid yang ada agar kembali kosong seperti pertama from deload. Nah, ini adalah button 3. Button 3 di sini adalah simpan data return. Shortcode-nya sama saja dengan from sebelumnya, tinggal kalian samakan saja dengan database yang akan kalian simpan dan sesuaikan statementnya untuk pengambilan data yang akan disimpan ke database. Yang pertama di sini menyimpan ke table return beli, dan yang kedua ada table detail return beli. Di sini memanggil kode barang yang ada di data grid 1 baris keempat, yang akan diupdate jumlahnya yang ada di table detail dengan
mengupdate data yang ada datanya di data grid view 1 di kolom ke-6 dengan memanggil kode barang. Setelah itu akan ada maxbox transaksi telah berhasil disimpan, kal bersih semuanya dalam keadaan kondisi kosong. Nah, hanya itu saja shortcode yang ada di from return pembelian. Selanjutnya kita beralih ke from trans pengiriman barang. Nah, ini adalah desain atau tampilan dari from pengiriman barang transaksi penjualan. Seperti ini. Kita lihat langsung shortcode-nya. Atas import sistemnya ada di tanggal MySQL, ada kondisi awal. Kita lihat shortcode-nya. Ini rumus terbilang tadi yang sudah saya jelaskan di prom sebelumnya. Sama saja, ada subnomor otomatis, ada tampil kode penjualan, kondisi pengiriman barang saat download ini memanggil kondisi awal, ada menampilkan jam seperti yang tadi, timer 2 ini untuk menjalankan nama ini ya, nama from pengiriman barang ini agar nanti pas di load dia jalan ya. Terus ada combo box select index change. Sama di sini juga memakai inner join untuk memanggil data dari dua table dengan memanggil satu primary key. Sini primary key-nya no jual ya. Yang akan nantinya ditampilkan datanya di nama pelanggan, alamat dan nomor telepon. Ada label subtotal. Ini yang nantinya akan memunculkan terbilang tadi. Ada rumus cari item, ada rumus subtotal, sama saja sini. Di button 1 di sini kegunaannya ini button 1 view detail penjualan. Kita lihat ketika combo box 1 kosong akan ada max box, silahkan pilih no penjualan. Kalau koneksi, nah di sini dia ODBC data adapter ini mengkoneksikan dengan database yang telah kita buat. Di sini dia memanggil database table detail penjualan yang akan dipanggil melalui nomor penjualan di combo box 1. Setelah itu akan ditampilkan di data grid view 2. Setelah itu dia memanggil call cari item dan rumus total. Di button 2 di sini kita lihat. Button 2 di sini adalah eksekusi pengiriman barang. Shortcode-nya ini seperti ini. Nah, jadi ketika kita mengklik button 2 eksekusi pengiriman barang akan ada max box. Lanjutkan eksekusi pengiriman barang. Setelah itu akan muncul max box style yes no. Ketika kita mengklik yes, maka akan dialihkan ke from selanjutnya, yaitu from rincian pengiriman barang. Button 3-nya di sini adalah combo box 1, teks, label nama barang. Teks ini adalah untuk label. Nah, button 3-nya di sini kita lihat, button 3-nya di sini adalah batalkan. Jadi shortcode-nya seperti ini agar ketika kita mengklik batal semua dalam keadaan kosong. Button 4-nya di sini keluar menggunakan max box style yes no. Setelah itu hanya itu saja yang ada di from trans pengiriman barang. Kita beralih ke from rincian pengiriman.
Nah, ini adalah desain atau tampilan dari rincian pengiriman barang. Langsung saja kita lihat short kodenya. Ini adalah form terakhir ya. Ini adalah form terakhir. Ini short kodenya. Di atas jangan lupa ada import system, ada di tanggal MySQL, ada button 2. Button 2 di sini adalah batal. Jadi short kodenya seperti ini agar semua kembali kosong. Button 1 di sini adalah, kita lihat, simpan ya. If textbox 1 or textbox 2, ketika textbox 1 dan textbox 2 kosong, akan ada maxbox, silahkan isi alamat dan nomor telepon. Else, tanggal MySQL, format, dim simpan pengiriman string, insert input table, kirim barang, files. Jadi memerintahkan untuk menyimpan data ke table kirim barang yang datanya ada di nomor pengiriman barang teks dan nomor penjualan, nama pelanggan, dan seterusnya. Nah, yang di bawahnya ini adalah sama saja untuk menyimpan, hanya bedanya yang di atas ini untuk menyimpan ke kirim barang, sedangkan yang di bawah adalah untuk menyimpan ke table detail kirim barang, yang datanya akan diambil dari nomor pengiriman, no jual, from pengiriman barang, data grid, baris ke 0, dan seterusnya. Setelah itu akan dieksekusi lalu disimpan. Setelah berhasil disimpan akan ada maxbox pengiriman telah berhasil disimpan, dan yang di bawah ini untuk mengembalikan semua label atau data grid untuk kembali kosong. Hanya itu saja di form terakhir ini. Setelah itu kita akan mencoba menjalankan program atau aplikasi ini seperti apa. Langsung saja. Nah, ini adalah progress bar. Selanjutnya ini adalah from menu utama. Sini saya akan mencoba terlebih dahulu yang ini untuk kita sambil mendengarkan musik. Kita pilih untuk penyimpanannya. Kita pilih pop adalah so. Oke. Nah, di sini muncul ya, dia memunculkan nama yang ada data yang ada di file itu untuk dimunculkan di list ini. Coba. Udah bisa ya. Tapi saya tidak akan mendengarkan musiknya. Saya akan membahas from yang ada. Kita hentikan saja. Kita beralih ke, nah, seperti yang saya katakan di awal, ketika kita memasuki from menu utama ini, kita tidak bisa langsung mengakses sub menu yang ada di from menu utama ini. Di keterangannya pun di sini belum ada admin yang masuk. Kita masuk dulu menggunakan user. Untuk user ini saya tidak menggunakan foto ya. Kita login. Keterangan masuknya sudah ada, kodenya, namanya novel, labelnya user. Nah, user ini dia tidak bisa mengakses form admin karena dia hanya user. Tapi ketika admin yang mengakses aplikasi ini, dia bisa mengakses from login tadi. Kita coba keluar, masuk lagi. Kita masuk dengan yang admin. Kita login. Nah, dia sudah bisa mengakses from admin ini. Nah, ini adalah from admin. Kita coba input. Nah, dia sudah langsung memunculkan nomor otomatisnya ini. Ini short kodenya yang tadi kita bahas adalah subnomor otomatis itu. Namanya kita isi Rudy
passwordnya 12, labelnya kita pilih user, fotonya kita cari di sini. Nah, sudah ada, kita simpan. Input data berhasil. Oke, kita edit data yang tadi kita buat. Kita lihat terlebih dahulu. Sini sudah ada ya. ADM005 namanya Rudy. Yang tadi kita buat, kita hapus, kita edit. ADM005, enter. Nah, kita cukup mengklik enter karena kita sudah membuat shortcode-nya tadi adalah di keypress ya. Textbox 1 keypress. Kita rubah di sini labelnya menjadi admin. Kita simpan. Update data berhasil. Kita lihat di sini sudah berubah menjadi admin. Rudy sudah menjadi admin. Hapus data yang tadi kita buat, ADM005, enter. Kita hapus. Oke, kita tutup. Kita beralih ke from selanjutnya, itu pelanggan. Nah, ini adalah pelanggan. Kita input, nomor otomatisnya sudah ada, nama pelanggan kita masukkan Rudy, alamatnya Serang, teleponnya kita simpan. Input data berhasil. Kita lihat P006 sudah ada di sini Rudy. Oh, sudah ada 2 ya Rudy. Kita hapus data yang barusan kita edit terlebih dahulu, data yang barusan kita buat. P006 kita rubah namanya menjadi Aldi. Kita simpan. Update data berhasil. Kita lihat apakah berubah. Nah, dia sudah berubah menjadi Aldi namanya, P006. Kita hapus data yang tadi kita buat, P006. Ntar kita hapus. Data berhasil dihapus. Di sini adalah cari barang combo box ya. Klik combo boxnya, maka akan dia memunculkan data nama yang ada di database. Kita klik, nah dia akan memunculkan datanya semuanya di sini. Kita tutup from ini. Selanjutnya kita beralih ke from barang. Langsung saja kita input sini, nama barangnya meja, harga barangnya 12.000, jumlahnya 2, satuannya hanya unit, kita pilih unit. Kita simpan. Update data berhasil. Kita lihat sini sudah ada B115 meja, harga 12.000, nah barang. Kita edit data yang barusan kita buat, B115, cukup enter. Kita rubah menjadi namanya menjadi kursi. Simpan. Update data berhasil. Kita lihat. Nah, di sini namanya sudah berubah menjadi kursi. Kita hapus data yang barusan kita buat, B15, enter. Kita hapus. Nah, hapus. Sama saja dengan from yang sebelumnya. Di sini adalah untuk mencari barang. Tutup. Kita beralih ke from supplier. Kita input. Nomor otomatis sudah ada langsung. Namanya Alex, alamatnya Serang, teleponnya kita simpan. Input data berhasil. Kita lihat di bawah datanya ada, S007 Alex. Kita edit.
data yang tadi kita buat S007, kita ubah namanya menjadi Aldi. Kita simpan, update data berhasil, kita lihat apakah berubah namanya. Nah, di sini sudah berubah namanya menjadi Aldi. Kita hapus data yang ini. Kita cukup panggil kode ID suppliernya saja, S007, enter. Lalu kita delete. Nah, data berhasil dihapus. Setelah itu kita di sini ada cari ya, seperti yang tadi untuk menampilkan datanya. Nah, seperti itu. Kita tutup. Kita beralih ke from yang ada di sini. Submenu yang ada di sini ini adalah submenu transaksi. Kita bahas yang pertama adalah from penjualan. Kita coba, kita jalankan. Kita masukkan di sini kode pelanggannya, masukkan ini, kode barangnya kita masukkan tadi B112, kita masukkan jumlahnya ini 4, insert. Nah, setelah itu kita lakukan 2 penjualan dengan B114, enter, masukkan jumlahnya 5, insert. Setelah itu kita lakukan dibayar, lakukan dibayarnya 5, ketika pembayaran kurang kita ini kan dulu, kita klik enter, maka akan muncul pembayaran kurang. Jadi kita harus tambahkan, enter. Nah, di sini muncul kembalinya seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, transaksi telah berhasil disimpan. Berarti dia sudah menyimpan data tadi ke database. Setelah itu kita akan lanjut membahas from return penjualan. Nah, kita masukkan saja langsung nomor penjualannya, show detail, kita pilih barang yang ada di data grid view 2, tambahkan, kita masukkan jumlahnya 4, tambahkan ke list, dia akan memunculkan di data grid view 1. Satu lagi kita masukkan, tambahkan ke list, setelah itu simpan. Nah, transaksi berhasil simpan. Oke, kita keluar, kita beralih langsung ke form. Saya lupa, kita ganti password dulu. Password lama saya tadi 1, saya ingin menggantinya ke 2, konfirmasi password 2, ubah password berhasil ya. Oke, kita bahas form selanjutnya, yaitu form pembelian. Nah, formnya di sini nama form bisa jalan, nomor otomatis sudah ada. Kita masukkan ID suppliernya, kita masukkan kode barang yang akan dibeli B112. Nah, sudah ada. Kita lakukan total bayar, kita rubah dulu jumlahnya jadi 3, maka akan ada langsung di sini terbilangnya sudah ada 3.500.000. Kita simpan, transaksi berhasil disimpan, tutup. Selanjutnya kita buka return pembeliannya,
Kita lanjutkan pembelian yang tadi. Kita masukkan kode barangnya B11. Jumlah retronnya 3. Kita tambahkan ke retron. Data sudah ada di data grid ini. Kita simpan. Transaksi berhasil disimpan. Kita close from. Yes. Selanjutnya kita bahas form terakhir, yaitu pengiriman barang. Nah, sini pengiriman barang. Nomor pengiriman otomatis sudah ada, nama form sudah bisa berjalan. Kita jalankan. Kita view detail. Yang tadi sudah ada di sini. Kita eksekusi pengiriman barang. Nah, ada maxbox seperti ini. Lanjutkan. Ketika saya mengklik no, maka tidak terjadi apa-apa, tidak akan dilanjutkan. Ketika saya mengklik yes, kita akan ke form selanjutnya, diarahkan ke form sini. Kita di sini bisa mengubah alamat atau nomor telepon. Kita rubah di sini menjadi Jakarta. Kita simpan. Pengiriman telah berhasil disimpan. Selesai untuk sampai di sini. Form rincian pengiriman barang. Kembali. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya perlihatkan untuk program atau aplikasi yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.